Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pembawa damai, kedamaian dijadikan lambang kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga tangan, kaki, hati dan budi kami Kau jadikan sarana kedamaian guna mencapai keselamatan umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suatu saat saya bertanya kepada seseorang umat yang begitu rajin mengikuti misa, entah misa pada hari Minggu, hari-hari raya besar lainnya, atau misa harian. Saya bertanya demikian, "Mengapa Bapak begitu rajin ke gereja setiap hari?" Bapak itu menjawab demikian, "Jika saya tidak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Tidak ada rasa damai. Walau rumah jauh, ke gereja tidaklah rugi. Pulang gereja rasanya plong." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jawaban dari Bapak tadi mungkin juga merupakan jawaban banyak orang kalau ditanya demikian, mengapa ia rajin
pergi ke gereja. Dalam misa sesudah Bapa kami dan sebelum komuni, kita selalu mengucapkan doa damai. Damai ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu, sabda Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, damai selalu dambakan setiap orang. Banyak cara untuk memperolehnya. Salah satunya dengan berlibur. Namun, rasa damai tak selalu menetap dalam hati selepas liburan. Perasaan-perasaan lama seperti egois, khawatir, dan rasa sedih mulai nampak kembali. Namun, Tuhan Yesus tahu bahwa kita merindukan kedamaian dalam hidup kita. Maka Ia menawarkan damai itu. Salah satu cara adalah dengan selalu semakin menjalin relasi yang intim dengan Dia. Misalnya melalui perayaan-perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Rasa damai mengalahkan segalanya, termasuk penderitaan. Maka kita bisa melihat para rasul misalnya Paulus berkeliling mewartakan Injil. Ia dilempari batu dan diseret keluar kota hingga nyaris mati. Namun dia tidak memusuhi para penganiaya. Kasih Yesus yang ada dalam dirinya, dan ini membuatnya damai, dan memampukannya untuk mampu memberi ampun kepada orang yang menganiaya dia. Umat dia sekecil yang masih muda, dibimbingnya terus agar teguh beriman sekalipun banyak rintangan. Buahnya, pintu iman dibuka Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita pun diajak berbuat yang demikian. Damai di hati tak akan membuat kita membenci orang lain, malah membuat orang lain kagum akan iman kita. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh memperjuangkan, menghidupi, dan memberikan kesaksian tentang damai sejahtera, damai sejati yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita. Damai sejahtera, damai sejati yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita itu bukanlah damai seperti yang ditawarkan oleh dunia. Karena damai yang ditawarkan atau ditinggalkan oleh Tuhan kepada kita adalah damai yang memampukan orang untuk sungguh-sungguh melaksanakan apa yang mustahil dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan dunia. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, berjuang, menghidupi dan melaksanakan damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi dan sebelum komuni, kita mendoakan doa damai. Maka mari kita praktekkan doa damai itu dalam kehidupan yang konkret dan bukan hanya pada tataran kata-kata. Semoga dengan kesaksian kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, damai sejahtera sejati yang dijanjikan oleh Tuhan semakin menjiwai dan menghidupi seluruh dunia. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.